Bab 421. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Waktu bagaikan air. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. 2 bulan ini adalah 2 bulan lompatan besar dalam kekuatan Sekte Beiming. Banyak seni bela diri telah membuat kemajuan besar. Beberapa dari mereka telah menembus 2 tingkat satu demi satu, dan prestasi mereka telah meningkat. Liu Yu juga sangat senang bahwa semua orang telah membuat kemajuan besar. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Sekte Beiming secara keseluruhan telah meningkat pesat. Dalam 2 bulan dan 5 hari, Sue Fan kembali dengan beberapa anak buahnya. Liu Yu langsung memanggil Sue Fan ke aula dan bertanya, bagaimana situasi di luar. Sue Fan berkata, geng Dafeng benar-benar marah setelah 9 dari 10 budak tambang dibawa pergi dari tambang. Namun, mereka hanya menginginkan Tuan Yu dan Yu Sunyu. Meski begitu, kurasa mereka pasti telah mencari jejak kita secara diam-diam, menunggu kita terungkap. Jadi mereka tidak mengungkap kita. Liu Yu mengangguk. Liu Yu sangat puas dengan kinerja Sue Fan dan cukup tenang. Jika Liu Xin diminta untuk melakukan ini, dia mungkin telah mengungkap perbuatannya sendiri. Ada berita lain, aku memintamu untuk menanyakan tentang lembah penjahat. Bagaimana penyelidikanmu? Liu Yu terus bertanya, yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah beberapa orang seperti Wu Feng di lembah penjahat. Mendengar pertanyaan Liu Yu, wajah Sue Fan menjadi serius dan berkata, Wu Feng berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Liu Yu berkata, aku menghabiskan hampir setengah bulan di lembah penjahat pesisir, dan aku telah memperhatikan dengan saksama pertarungan. Karena semua orang bertopeng, aku tidak dapat memastikan siapa di antara mereka yang merupakan praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara. Namun, aku yakin pada satu orang, yaitu Wu Feng. Aku akrab dengan gaya menembaknya. Tidak ada angin, dia telah bertarung 9 kali, yang satu lebih sulit daripada yang lain. Aku khawatir dia tidak akan bertahan lama. Sue Fan selesai berbicara dan menatap Liu Yu. Liu Yu berpikir keras. Wu Feng bukan hanya seorang praktisi seni bela diri di Beiming, tetapi juga temannya sendiri. Jika seorang teman dalam kesulitan, dia seharusnya tidak berdaya. Meskipun lembah penjahat bukanlah duel di lembah penjahat. Namun, orang-orang di lembah penjahat adalah penjahat yang benar-benar ganas. Banyak di antaranya telah melakukan kejahatan keji dan dengan demikian melarikan diri dari laut. Jika bukan karena tetua agung dari Istana Suci tertinggi, saya khawatir lembah penjahat akan diratakan dengan tanah. Liu Yu tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri. Di tangan sekelompok orang yang kejam seperti itu, dia menyelamatkan Wu Feng dan yang lainnya. Namun, Liu Yu tidak mau mencoba, mereka memilih untuk menyerah. Oleh karena itu, Liu Yu berkata, besok aku akan meninggalkan gerbang leluhur bersamamu untuk melihat situasi medan duel di lembah penjahat. Sue Fan sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk. Bagi Liu Yu, dia biasanya memilih untuk mendengarkan, tidak memikirkan tentangan dan sebagainya. Untuk menghindari kepanikan semua orang, Liu Yu tidak memberitahu para murid Beiming Zong bahwa dia akan melihat apakah dia dapat menyelamatkan Wu Feng yang telah ditangkap di lembah penjahat, tetapi mengatakan dia pergi keluar untuk membeli bahan obat. Untuk ini, meskipun kami memiliki beberapa keraguan, tetapi Liu Yu menganggur untuk menghilangkan kekhawatiran. Selain itu, hampir semua orang di Beiming Zong sekarang sedang dalam proses kultivasi gila-gilaan. Bagaimana mereka bisa berpikir begitu banyak? Bahkan Liu Xin, yang tidak terlalu memperhatikan latihan di mata Liu Yu, mulai berlatih dengan gila-gilaan. Namun, tujuan kultivasinya adalah untuk mengikuti irama. Dia tahu bahwa Liu Yu lebih menghargai kemampuannya, jadi banyak hal dari klan diserahkan kepadanya. Liu Yu pernah berkata bahwa hanya dengan menjadi Kaisar Wu, dia bisa menjadi penatua sejati. Dan jika dia hanya seorang diaken, ketika banyak murid Sekte Beiming menerobos Kaisar Wu, dan dia hanya seorang Raja Wu dan seorang diaken. Bahkan jika Liu Yu melimpahkan kekuasaan kepadanya, dia lemah dan tidak dapat menangani urusan klan. Terlebih lagi, jika kultivasinya rendah, sulit untuk meyakinkan publik di dunia seni bela diri. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk berlatih ketika klan baru saja dimulai dan urusannya tidak sibuk. Oleh karena itu, tujuan Liu Yu untuk pergi tidak diketahui oleh murid Sekte Beiming lainnya kecuali Sue Fan. Sekali lagi datang ke lepas pantai,
Liu Yu masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di sini, lebih dari 10 kali lebih makmur daripada daratan Ming Utara. Tetapi itu hanya tempat terpencil di daratan Cina. Saya tidak tahu seberapa kuat 5 kuil itu. Liu Yupo sangat ingin melihat sesuatu. Jika bukan karena hal-hal sepele, saya khawatir Liu Yu akan pergi ke 5 kuil. Di bawah pimpinan Sue Fan, Liu Yu langsung menuju ke arena duel di lembah penjahat. Setelah menyerahkan 100 batu roh kelas atas, Liu Yuke memasuki arena duel yang konon menampung puluhan ribu orang. Hanya dalam sehari, dengan biaya masuk, akan ada pendapatan 1.000.000 batu roh, bisa dikatakan sebagai untung-untungan. Namun, sebaliknya, biaya masuk lembah penjahat hanya sedikit, dan lingxi yang diperoleh dengan bertaruh juga besar. Setiap hari, 3 hingga 5 duel akan diadakan di arena duel. Umumnya, ada 1 atau 3 duel untuk Raja Wu, 1 atau 2 untuk Raja Wu, dan 1 untuk Kaisar Wu. Tentu saja, tidak mudah untuk menemukan orang kuat Wu Huang. Oleh karena itu, terkadang mungkin tidak ada duel orang kuat Wu Huang. Namun, lembah penjahat dapat menjamin 4 atau 5 duel orang kuat Wu Huang dalam waktu 1 bulan. Jika Anda kuat, Anda dapat bertaruh hanya jika Anda memulai dengan 100 buah batu roh kelas atas. Jika Anda kuat di Raja Wu, jika Anda memulai dengan 1000 buah batu roh kelas atas. Jika Anda kuat di Kaisar Wu, Anda dapat bertaruh hanya jika Anda memulai dengan setidaknya 10.000 buah batu roh kelas atas. Di antara mereka, keuntungan yang diperoleh lembah penjahat hampir tak terbayangkan. Beberapa orang menghitung secara kasar bahwa batu roh yang diperoleh seluruh lembah penjahat setiap hari beberapa kali lebih cepat daripada batu roh yang digali Geng Dafeng. Tingkat kemudahannya tidak ada bandingannya. Begitu mereka memasuki medan duel, ada banyak kebisingan, termasuk teriakan dan jeritan. Banyak praktisi seni bela diri langsung berdiri, melambaikan tangan dan berteriak. Liu Yu tidak menyangka bahwa latihan bela diri ini lebih gila daripada yang ada di duel di bawah. Dia menemukan tempat duduk secara acak dan melihat ke tengah lapangan duel. Jelas, pertarungan baru saja berakhir, dan Wuxiu di lembah penjahat sedang membersihkan darah di tanah. Dan segera, sepasang wujun lainnya dilepaskan, 1 wujun 7 produk, 1 wujun 8 produk, mata kedua belah pihak penuh dengan kewaspadaan. Pada saat ini, seorang prajurit yang kuat berdiri di tengah lapangan duel, melayang di udara, dan berkata, "Hadirin sekalian, babak baru pertempuran akan segera dimulai. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda 2 prajurit yang akan bertarung untuk hidup dan mati. Mereka adalah nomor 2 yang telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, dan nomor 13, yang telah kami kirim untuk banyak kekalahan, tidak menutup kemungkinan menjadi kuda hitam. Jadi, mari kita mulai bertaruh." Tiba-tiba, banyak praktisi bela diri mengomentari 2 raja bela diri di lapangan duel, dan kemudian mulai bertaruh. Liu Yu diam-diam mengamati, dan menemukan bahwa ada banyak nomor 4 yang mendukung 4 kemenangan berturut-turut, sedangkan mereka yang mendukung nomor 13 relatif lebih sedikit. Bagaimanapun, kinerja nomor 4 sepanjang waktu membuat banyak orang percaya pada No. 4. Segera, para petugas mengikuti kerumunan dan mengumpulkan batu roh untuk taruhan. Liu Yu memikirkannya sebentar, dan akhirnya, dia mengeluarkan 10.000 keping batu roh untuk menekan nomor 13 agar menang. Adegan ini segera dilihat oleh orang-orang di sebelah Liu Yu, jadi dia mencoba membujuk Liu Yu, "Saudaraku, saya sarankan Anda untuk tidak menekan nomor 13 atau No. 4. Nomor 4 telah memenangkan begitu banyak permainan dan menang setiap saat. Kali ini, dia pasti menang." Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Saya tidak terlalu memikirkan menang atau kalah. Saya hanya berpikir yang ke-13 terlihat lebih enak dipandang, jadi saya memilihnya." Melihat hal ini, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Kalian orang kaya memang seperti itu. Kalian suka menghambur-hamburkan batu roh. Paman, kalian tidak sama. Karena kalian tidak kaya, kalian seharusnya tidak berjudi. Kalau tidak, kalian akan hancur." Liu Yu berkata kepada pria parubaya itu, meskipun kata-katanya tidak bagus, tetapi itu adalah kebenaran besar. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti berbicara. Dia memiliki keluarga kaya, tetapi karena dia tergila-gila dengan ini, dia selalu ingin menang. Akibatnya, jelas bahwa dia kalah dari orang miskin, dan istrinya tidak tahan untuk melarikan diri. Namun, dia masih suka berjudi dan datang ke sini segera setelah dia punya uang. Melihat duel itu,
Liu tidak berbicara lagi dengan Yu. Di belakang dua prajurit yang berduel itu, ada sederet senjata, pisau, senapan, tongkat, beberapa senjata khusus, dan beberapa. Dua orang, satu memilih pedang, yang lain memilih pedang, kedua belah pihak saling berhadapan di lapangan. Ayo, bunuh dia, bunuh dia. Di bangku penonton, teriakan-teriakan menggema di seluruh arena duel. Namun, keduanya menutup mata dan tidak mendengar apapun. Mereka telah melihat pemandangan seperti itu, dan lebih dari sekali, mereka sudah terbiasa. Nomor 4 memimpin untuk memimpin. Pisau panjang di tangannya diwarnai dengan darah. Pisau berdarah terpotong dari pisau panjangnya. Nomor 13 tidak menunjukkan kelemahan apapun. Hampir pada saat yang sama, pedang di tangannya terbelah ke arah nomor 4 dengan pedang Qi. Pedang Qi bertabrakan dengan pedang On dan membuat suara dentang yang tajam. Kemudian, pedang On dan pedang Qi pecah hampir pada saat yang bersamaan. Kedua lawan di arena duel umumnya dipilih dengan hati-hati, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda, yang membuat wusiu di antara penonton sulit menentukan siapa yang menang atau kalah. Sulit bagi kedua belah pihak untuk menyerah dalam pertarungan mereka. Mereka sangat terampil dalam keterampilan dan waktu. Mereka juga sangat kuat dalam penggunaan kekuatan. Mengenai pengendalian kekuatan, Liu Yu yakin lebih kuat dari yang lain karena jiwanya sendiri lebih kuat daripada kultivasi seni bela diri dari kultivasi yang sama, dan telah melahap sisa-sisa jiwa dari beberapa pemuja bela diri yang kuat. Namun, untuk keterampilan dan waktu, Liu Yu mengakui bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Penajaman antara hidup dan mati, dalam hal ini, Anda mati atau saya hidup, dapat merangsang potensi. Liu Yu menyaksikan pertarungan antara kedua belah pihak dan merasa bahwa panennya tidak sedikit. Sayangnya, sebagian besar orang yang datang untuk menonton khawatir tentang menang atau kalah. Mereka tidak memperhatikan detail kekuatan Wu Jun. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa jika kedua raja ini adalah Raja Wu seperti mereka, mereka akan dapat membunuh mereka dalam beberapa gerakan. Itu telah bertarung selama setengah jam. Pada saat ini, medan duel tiba-tiba berubah. Tampaknya nomor 4 benar-benar meledak, kekuatannya meningkat pesat, dan nomor 13 benar-benar ditekan. Nomor 13 tampaknya mampu menangkis, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pedangnya sulit untuk menahan serangan 4. Namun, Liu Yu selalu merasa bahwa nomor 13 tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi sedang menunggu kesempatan, dan kemudian meledak sepenuhnya untuk memberi nomor 4 pukulan fatal. Sayangnya, keduanya memiliki topeng di wajah mereka, dan Liu Yu tidak dapat melihat ekspresinya. Dia hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Lihatlah, apa yang aku katakan, aku menyuruhmu untuk membeli 4. Kamu tidak percaya, aku akan kalah. Sayang sekali bahwa 10.000 keping batu roh kelas atas dibutuhkan. Sayangnya, aku hanya memiliki 1.000 keping batu roh kelas atas. Kalau tidak, aku pasti akan menghasilkan banyak uang. Melihat bahwa nomor 4 akan menang, orang setengah baya di sebelah Liu Yu tidak dapat menahan rasa bangga lagi dan merasa kasihan pada Liu Yu lagi. Jangan bicara terlalu awal atau terlalu penuh. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Liu Yu telah mengamati, dia telah menentukan bahwa yang ke-13 benar-benar tidak dengan seluruh kekuatannya, menunggu kesempatan untuk pukulan fatal. Orang setengah baya tidak tahu, jadi mereka berkata, apa maksudmu? Begitu suaranya jatuh, dia melihat perubahan tiba-tiba di medan duel. Meskipun yang keempat memenangkan banyak permainan, itu karena kemenangan ini sehingga dia bahkan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak ceroboh. Namun, melihat bahwa dia dapat membunuh lawannya, selama pisau ini terus berlanjut, dia dapat membiarkan yang ke-13 mati, dan dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan mengendurkan kewaspadaannya. Melihat kesempatan ini pada yang ke-13, saya berteriak dalam hati. Inilah saatnya, tiba-tiba, kekuatan nomor 13 meningkat pada kecepatan 4. Nomor 4 di medan duel dan Wu Xiu di kursi observasi terkejut. Satu pukulan di tenggorokan. Tidak ada yang mengira bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Nomor 4 berdiri tegak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan sulit dipercaya bahwa dia akan mati di sini. Tidak mungkin, bagaimana yang keempat bisa kalah? Yang ke-13 terlalu kejam. Liu Yu di samping raungan marah setengah baya. Liu Yu terkekeh acuh tak acuh dan berkata, sepertinya keberuntunganku lebih baik darimu. Aku ingat bahwa peluangnya adalah 5-1.
Sungguh bagus bisa mendapatkan 50.000 batu roh sekali. Sungguh sial, Wu Xiu, seorang raja seni bela diri setengah baya tingkat 3, diam-diam memarahi Liu Yu karena nasib buruknya, tetapi dia tidak berani mencari masalah dengan Liu Yu. Dia segera meninggalkan arena duel karena dia tidak lagi memiliki batu roh untuk dipertaruhkan. Tidak hanya orang-orang setengah baya yang ditinggalkan sendirian, tetapi ratusan praktisi seni bela diri memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa ini adalah ronde pertempuran tanpa ketegangan, dan mereka menghancurkan semua barang milik mereka di nomor 4 untuk menang. Pada akhirnya, mereka kalah di ronde keempat, yang secara langsung membuat mereka kehilangan kekayaan dan tidak ada modal. Nomor 13 diturunkan. Agar lebih realistis, dia membiarkan nomor 4 mengendurkan kewaspadaannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan banyak pekerjaan. Tubuhnya telah terluka parah dan perlu dirawat dengan baik untuk menghadapi tantangan berikutnya. Hadirin sekalian, duel ketiga akan segera dimulai. Pertempuran Raja Wu yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Silakan lihat, pria parubaya yang bertanggung jawab itu berkata dan menunduk. Liu Yusun menunduk menatap kedua bola matanya. Dua sosok bertopeng diangkat, lalu dilepaskan dari belenggu mereka dan dimasukkan ke arena duel. Liu Yu sekilas mengenali bahwa Wuxiu dari kelas 6 Raja Wu di sebelah kiri tidak diragukan lagi Wu Feng ditutupi oleh topeng. Namun, sejak saat itu tidak ada angin yang keluar, tampaknya sebagian besar praktisi seni bela diri di bangku penonton berteriak. Sue Fan menjelaskan, Wu Feng telah memenangkan 9 pertandingan sebelum aku pergi dan kembali ke Beimingsong. Aku khawatir sekarang ada lebih dari 10. Itu sangat jarang di medan duel, jadi itu menyebabkan suara seru. Liu Yu mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa Wu Feng bisa mendapatkan popularitas seperti itu dalam situasi seperti itu. Aku yakin kamu tidak asing dengannya. Kaisar Wu, yang bertanggung jawab atas pertandingan duel, bertanya kepada para penonton. Tiba-tiba, sebuah respons gemuruh, Liu Yu samar-samar dapat mendengar bahwa nomor 1 akan menang, nomor 1 akan menang. Kaisar Wu berkata sambil tersenyum, iya, dia adalah Raja Wu nomor 1 yang memenangkan 13 pertandingan di medan duel lembah penjahat. Saya yakin semua orang sudah tahu perbuatannya. Nomor 1 tidak terkalahkan sepanjang jalan. Efektivitas tempurnya jelas terlihat oleh semua orang. Apakah kalian menantikannya? Namun, kali ini, lawan yang kita pilih untuk nomor 1 tidak buruk. Mengenai detailnya, saya tidak akan banyak bicara. Kita tunggu saja. Tiba-tiba, banyak Wuxiu mulai bertaruh. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bertaruh pada Wu Feng untuk menang. Namun, beberapa orang memiliki pendapat lain, dengan mengatakan, jika lembah penjahat membiarkan nomor 1 menang seperti ini, saya khawatir akan rugi. Oleh karena itu, lawannya semakin kuat, dan terakhir kali membiarkan nomor 1 menerobos dan memenangkan kemenangan terakhir. Kali ini, mungkin tidak akan ada keberuntungan seperti itu. Karena nomor 1 mampu menerobos di tempat terakhir kali, mungkin kali ini bukan tidak mungkin. Mungkin dia akan membuat keajaiban saat itu. Wu Xiu, yang mendukung nomor 1, membalas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku lebih baik tidak terlalu berharap. Kali ini, lawan Wu Feng adalah seorang Wuxiu dari tingkat 9 Wuang. Jelas, dia bertekad untuk membiarkan Wu Feng gagal. Pada saat ini, mereka yang mendukung kemenangan Wu Feng juga menemukan bahwa, jika demikian, lawan Wu Feng adalah Wu Xiu, seorang Raja Wu. Meskipun terobosannya tidak lama, celah antara 3 alam kecil tidak begitu mudah untuk ditebus. Niat jahat Kaisar Wu di lembah penjahat terlihat jelas. Dia sengaja tidak memperkenalkan lawan Wu Feng dengan hati-hati, yang membuat banyak orang bertaruh secara membabi buta pada Wu Feng. Sekarang sudah terlambat untuk bertobat. Sudah terlambat. Kita hanya mungkin mengalami nasib buruk dalam kegelapan. Tampaknya batu roh yang dimenangkan oleh angin kemungkinan besar akan dikembalikan. Liu Yu tidak mempedulikannya. Yang dia khawatirkan sekarang adalah tidak ada angin. Dia ingin turun dan menyelamatkan Wu Feng. Namun, Kaisar Wu, yang menjadi wasit di tengah medan duel, sudah membiarkan Liu Yu tidak melakukan apa-apa. Mengenai tempat gelap itu, saya khawatir lebih dari 1 Kaisar Wu sedang mengawasi. Bagaimanapun, arena duel adalah tempat yang panas. Setiap hari, akan ada sejumlah besar batu roh. Jika batu roh yang diperoleh oleh arena duel diambil, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar.
Ada banyak orang yang putus asa di generasi lepas pantai. Beberapa orang yang ganas tidak peduli kekuatan macam apa Anda di lembah penjahat. Mereka mungkin mengambil risiko kapan saja. Bagaimana mungkin lembah penjahat tidak dijaga ketat? Dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin menyelamatkan orang atau merampok di sini, tidak ada harapan. Sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Liu Yu hanya bisa berharap Wu Feng dapat terus menang sampai dia menemukan cara untuk menyelamatkan Wu Feng. Suara kursi di atas berangsur-angsur tenang, dan lawan yang tidak memiliki angin dan tidak ada angin telah memilih senjata mereka. Mereka siap bertarung dan siap menembak. Wu Feng masih menjadi tombak khasnya, sementara lawan Wu Feng menggunakan pisau panjang. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, Wu Feng memimpin untuk menyerang, dan bayangan senjata di seluruh langit benar-benar menyelimuti lawan. Pada jurus terakhir, semuanya dihitung mundur menjadi satu, dipadatkan di ujung tombak. Jurus ini sama dengan jurus Wu Feng di istana tertinggi, tetapi kekuatannya jauh lebih baik daripada di istana tertinggi. Dalam irama khusus bayangan tombak, tren umum langit dan bumi digerakkan oleh angin yang tenang, lalu menyatu di ujung tombak untuk memilih tombak nomor 7, yang sangat kuat. Ketika dia berada di istana suci tertinggi, Liu Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya merasa jurus tanpa angin itu sangat kuat. Sayang sekali Wu Feng belum menguasainya secara menyeluruh. Jika dikuasai secara menyeluruh, kemungkinan besar akan lebih kuat. Saat ini, Liu Yu harus mengerti, kekuatan tanpa angin seperti ini adalah apa. Ini adalah kekuatan langit dan bumi. Namun, Wu Feng jelas tidak memahami kekuatan langit dan bumi. Dia hanya mengandalkan kekuatan seni bela diri Tianji, sehingga secara membabi buta dan tidak sadar membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Selain itu, kekuatan langit dan bumi ini sangat lemah. Jelas, jurus ini hanya dapat membangkitkan sedikit kekuatan langit dan bumi. Namun, meskipun hanya sedikit kekuatan langit dan bumi, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan jurus tanpa angin. Selain itu, Wu Feng selalu memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan kekuatan langit dan bumi, yang pada dasarnya mengurangi kesulitan dalam mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Liu Yu selalu berpikir bahwa seni bela diri tingkat surga lebih kuat daripada seni bela diri tingkat prefektur. Namun, dalam hal kekuatan, dia tidak menyangka bahwa itu dapat membantu orang memahami dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Saya percaya bahwa tingkat seni bela diri tidak sebanding dengan kuda. Melihat Wu Feng dapat membangkitkan kekuatan langit dan bumi, Liu Yu juga santai, yang menunjukkan bahwa Wu Feng memiliki peluang besar untuk menang. Dalam menghadapi serangan Wu Feng, lawan Wu Feng nomor 7 juga sedikit terkejut. Dia telah mencapai tingkat ke-9 Raja Wu. Selanjutnya, ini tentang kendali Kaisar Wu atas kekuatan langit dan bumi. Namun, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Namun, dia tidak menyangka bahwa kultivasinya lebih rendah dari 3 tingkatnya, tetapi dia selangkah lebih maju darinya. Dapat dibayangkan bahwa jika Anda memberi tidak ada angin, peluang untuk menerobos Kaisar Wu sangat besar. Namun, dia tidak akan memberi tidak ada angin kesempatan, karena hanya satu orang yang ditakdirkan untuk bertahan hidup hari ini, dan dia memiliki keyakinan bahwa itu pasti dia. Pisau panjang di tangan nomor 7 seperti lengan. Mudah digunakan. Liu Yu dapat merasakan ujung yang tak tertandingi di atas. Serangan kedua pria itu bertabrakan. Nomor 7 memblokir serangan itu. Selain itu, tampaknya mereka tenang. Wu Feng melihat ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Meskipun gerakannya terkendali, itu dapat dianggap sebagai serangan tentatif, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tanpa diduga, itu begitu mudah dilawan. Wah, suaramu sangat tinggi. Sepertinya kamu telah menang berkali-kali, tetapi itu saja. Biarkan aku menghabisimu. Sambil tersenyum, pedang panjang nomor 7 menebas langit, dan meninggalkan kehampaan melalui suara kuat yang memecah langit. Wu Feng dengan cepat mundur, dan kultivasinya terlalu lemah. Tidak seperti Liu Yu, dia memiliki banyak dunia kecil sebagai pendukung. Jika dia berjuang keras, dia hanya akan menderita. 7, lawan nomor 7, melihat nomor 7 mundur tanpa angin. Di bila pedang yang cemerlang, ada yuan nyata yang kuat bergulir. Wu Feng seperti embusan angin saat ini, berkumpul dan menyebar tanpa kekal, dan itu halus dan tak berbekas. Setiap saat, sinar pedang nomor 7 hampir mendekati tubuh yang tak berangin, tetapi Wu Feng menyembunyikannya.
Kekuatan yang terkuras seperti ini, tetapi mengenai perasaan di tempat yang kosong, membuat nomor 7 marah tanpa henti, meraung, gadis surgawi menyebarkan bunga. Pedang tak berujung tersebar, menutupi seluruh medan duel, dia ingin membiarkan angin tidak memiliki tempat untuk melarikan diri, hanya bisa bertemu dengannya. Sinar Dao yang tak berujung tersebar. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, itu juga membuat Wu Feng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Memanfaatkan kesempatan ini, serangan kuat nomor 7 datang lagi, dan itu tidak memberi Wu Feng kesempatan untuk menghindar. Jika Anda tidak bisa menyembunyikannya, Anda hanya bisa membuat koneksi yang keras. Ketika tidak ada angin, Anda dapat mendengus naga biru untuk bertemu dengan 7. Nomor 7 melihat ini, dan Zenyuan di tangannya mengalir ke dao panjang, membuat bilahnya lebih menyilaukan dan kuat. Tenggorokan Wu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak dalam prestasi mereka. Kekuatan langit dan bumi yang terkandung dalam seni bela diri tidak cukup untuk membuat Wu Feng bersaing dengannya secara setara. Melihat ini, nomor 7 tidak bisa menahan tawa. Kemudian, serangan yang lebih ganas datang, dan pedang yang tak berujung berubah menjadi lautan pedang dan menukik ke arah yang tenang. Wu Feng dengan cepat mengambil senjata panjang untuk melawan, tetapi dia juga langsung diledakkan, darah mengalir keluar, pukulan ini membuatnya sangat sakit. Banyak praktisi seni bela diri tidak ingin melihatnya lagi. Hati mereka akan hancur jika mereka melihatnya. Jika tidak ada angin seperti ini, tidak akan ada keraguan bahwa mereka akan kalah. Sebagai batu roh perjudian, saya khawatir mereka tidak akan melakukan apa-apa. Pada saat ini, Liu Yu juga sedang tegang, dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, tidak akan ada keraguan bahwa dia akan dikalahkan tanpa angin. Tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya, perasaan di hatinya dapat dibayangkan. Liu Yu diam-diam memutuskan bahwa dia akan menghancurkan lembah penjahat, kekuatan yang menghibur orang lain dengan berkelahi dan berjudi. Arah pertempuran seperti yang diharapkan. Nomor 7 bertarung lebih berani dari yang diharapkan. Dia membunuh 3 serangan berturut-turut, yang sebanding dengan kaisar setengah langkah seni bela diri. Dia bertarung tanpa angin, dan dikalahkan dan memuntahkan darah. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, jika tidak ada kecelakaan atau keajaiban, itu akan menjadi waktu ketika tidak ada angin. Wu Feng dipukul parah oleh nomor 7 satu pisau di dinding medan duel, dan seluruh medan duel tidak bisa menahan goncangan. Nomor 7 juga menghentikan serangan untuk sementara, berjalan perlahan ke arah Wu Feng, dan dao yang panjang perlahan terangkat olehnya. Cahaya bilah pedang menjadi semakin terang setelah disuntikkan ke dalam Zenyuan, membuat Wu Feng hampir tidak dapat membuka matanya. Apakah ini kematian? Mungkin lebih baik mati. Setidaknya kamu bisa bebas. Pada saat ini, tidak ada angin, relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak dia dikirim ke lembah penjahat, dia telah dikelilingi oleh rasa urgensi. Dia harus memaksakan dirinya untuk membuat kemajuan, dan kemajuan harus cukup cepat. Jika tidak, ketika pencapaian dan kekuatan orang lain maju, jika mereka masih berdiri diam, itu adalah semacam kemunduran. Kemunduran hampir berarti kematian. Untuk tujuan ini, dia mendorong dirinya untuk maju lagi dan lagi, membuat terobosan antara hidup dan mati di medan duel, sehingga kultivasinya membuat kemajuan pesat dan mencapai puncak kelas 6 Raja Wu. Di bawah tekanan hidup dan mati, dia hanya bisa hidup sesaat. Pada saat itu, kesadaran diri terhadap situasi mereka sendiri saat ini, tidak diragukan lagi bahwa pikiran bebas angin, benar-benar rileks, memejamkan mata. Pada saat ini, Wu Feng hanya merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi embusan angin. Kekuatan angin begitu jelas saat itu. Dia tampaknya dapat memahami suara dan kata-kata angin. Tidak ada perasaan angin, dirinya adalah embusan angin adalah dirinya sendiri, awalnya adalah satu tubuh, tidak membedakan satu sama lain secara umum. Saat berikutnya, tidak ada pikiran angin bergerak, telah menghilang di tempat, biarkan nomor 7 menjadi leng, pisau yang pasti, tiba-tiba tidak menebas. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya khawatir tidak akan mudah bagi saya untuk benar-benar mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Wu Feng tidak tahu kapan itu muncul di belakang nomor 7, dan berkata dengan tenang. Liu Yu melihat pemandangan ini, tetapi juga karena tidak ada angin dan merasa gembira. Saat ini, Liu Yu merasa tenang. Jika tidak ada kecelakaan, pemenang akhir akan menjadi milik Wu Feng. Pada saat ini,
tidak ada lagi kekuatan langit dan bumi yang dibangkitkan oleh seni bela diri langit dan bumi, tetapi penguasaan kekuatan langit dan bumi yang sebenarnya. Meskipun semuanya sedikit dari kekuatan langit dan bumi, perbedaannya sangat besar, seperti sepatu dengan gaya yang sama, sepatu terbaik harus berukuran tepat, dan merupakan yang tercepat dan ternyaman untuk berjalan. Sekarang, juga merupakan kebenaran bahwa Wu Feng mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi yang dikendalikan oleh dirinya sendiri pasti akan meningkat lebih dari 20%. Meskipun terkejut dengan Wu Feng, dia lolos dari serangannya. Nomor 7 tidak menaruhnya di dalam hatinya. Dia mendengus dingin, keterampilan kecil mengukir serangga. Kemudian, pisau panjangnya kembali ke arah yang tak berangin, cepat dan ganas, cahaya pisau menyala, pisau panjang telah mencapai tubuh yang tak berangin. Ketika tidak ada angin, dia tidak menghindar. Tombak bergetar di tangannya, dia juga tidak menambahkan gerakan tambahan. Dia hanya memusatkan kekuatannya pada satu titik dan menusuk pisau panjang No. 7. Ketika serangan kedua belah pihak akan bertabrakan, tombak yang tak berangin itu seperti embusan angin. Tiba-tiba, ia berubah arah. Pada sudut yang luar biasa dan pada saat yang luar biasa, ujung tombak itu seperti lidah beracun, menunjuk langsung ke tenggorokan No. 7. No. 7 terkejut dan ingin kembali bertahan. Sayangnya, tadi, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan pertempuran lebih awal untuk membunuhnya. Sekarang dia tiba-tiba menarik kembali serangannya, yang hanya akan menjadi bumerang. Pada saat itu, dia takut tidak akan ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Pada saat itu, dia akan berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Tombak itu tidak tahu kapan ia ditusukkan ke tenggorokan nomor 7, sehingga nomor 7 tidak siap dan memandang tidak ada angin dengan enggan. Ia berpikir bahwa pemenang terakhir seharusnya adalah bakatnya. Tanpa angin dan tanpa ekspresi, ia mencabut tombak itu, dan tiba-tiba darah mengalir ke lubang tenggorokan nomor 7, dan seluruh tubuhnya jatuh. Ada apa? Bagaimana mungkin nomor 7 memiliki keuntungan tadi, dan bagaimana bisa tiba-tiba berbalik, dan sebaliknya nomor 1 yang menang? Di kursi, kebanyakan dari mereka adalah Raja Wu, dan yang kuat hanya sedikit. Ia tidak begitu jelas tentang kekuatan langit dan bumi, oleh karena itu, saya merasa sangat bingung sejenak. Hanya sejumlah kecil Kaisar Wu dan Raja Wu yang memahami kekuatan langit dan bumi seperti Liu Yu yang dapat memahami misteri itu. Sebenarnya, apa yang dilihat sebagian besar Raja Wu adalah tembakan palsu. Ujung tombak yang sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan bebas angin dari langit dan bumi. Sebelum bayangan tombak itu telah ditusukkan. Ini juga salah satu alasan mengapa hasil perang ini tenang dan cemerlang. Tentu saja, ada juga beberapa alasan ceroboh untuk tanggal 7. Jika tidak, meskipun Wu Feng mengendalikan kekuatan langit dan bumi, tidak mudah untuk membunuh No. 7 Raja Wu Jiupin taruhan tekanan No Win menang. Saat ini, saya sangat senang, awalnya mengira batu rohnya telah melayang, tidak menyangka akan berbalik, Wu Feng menang secara tidak terduga. Mereka yang bertaruh nomor 7 menang semuanya menyesal. Tanpa diduga, mereka mengira mereka sedang merencanakan, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya tidak terduga dan Wu Feng menang. Itu membuat mereka merasa tidak enak dan kegembiraan mereka sebelumnya menghilang. Melihat No Win menang, Liu Yu juga benar-benar rileks, jadi sepertinya, No Win aman untuk sementara waktu. Meskipun pertarungan antara hidup dan mati seperti itu dilakukan setiap hari, pelatihan seni bela diri pertarungan hidup dan mati selalu dilakukan. Setelah kemenangan, ada waktu sebulan untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menyambut pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, No Win aman dalam waktu sebulan, dan yang perlu saya lakukan sekarang adalah menyelamatkan Wu Feng dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, situasi No Win sangat berbahaya. Jika bukan karena terobosan hari ini, mungkin Wuxiu yang tergeletak di tanah saat ini tidak akan menjadi nomor 7, tetapi No Win. Di antara desahan banyak praktisi seni bela diri di antara penonton, Wu Feng sekali lagi ditahan, dan praktisi seni bela diri baru juga dikirim. 2 praktisi seni bela diri yang dikirim adalah puncak Raja Wu, dan keduanya telah mencapai batas mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan kedua pria itu jauh lebih kuat daripada Wu Feng dan nomor 7 yang bertarung dengan Wu Feng sebelumnya. Sayangnya, setelah mengalami goncangan tidak ada angin yang tiba-tiba mengubah kekalahan menjadi kemenangan, pertempuran yang seimbang itu tidak menimbulkan reaksi keras dari penonton yang antusias. Pada akhirnya,
dua praktisi seni bela diri top, satu meninggal dan yang lainnya menang dengan menyedihkan. Orang yang menang dengan menyedihkan terluka parah dan lengannya hampir robek. Dia tampak sangat menyedihkan. Akhirnya, pemenangnya dibawa turun oleh lembah penjahat, dan dengan cepat membersihkan medan perang, bersiap untuk dimulainya pertarungan berikutnya dan terakhir antara hidup dan mati. Duel terakhir antara kaisar dan kaisar mencapai klimaks. Bagaimanapun, meskipun dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi, penggunaan kekuatan langit dan buminya masih primitif. Dua kaisar bela diri di medan duel itu benar-benar kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada Liu Yu dalam mengendalikan dan menggunakan kekuatan langit dan bumi. Liu Yu mulai menyerap pengalaman dengan gila-gilaan. Duel satu hari di medan duel berakhir dengan suara desahan Wu Xiu di sekitar medan duel setelah orang kuat Kaisar Wu memisahkan hidup dan matinya. Setelah meninggalkan arena duel, dia menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Liu Yu bertanya, "Sue Fan, apakah kamu sudah menanyakannya? Di mana Wu Feng dikurung?" "Aku berbicara tentang lokasinya." Sue Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak begitu jelas. Aku hanya tahu bahwa mereka seharusnya dikurung di suatu tempat di bawah tanah duel." Sue Fan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Tuan, menurutku lebih baik menyerah. Hampir mustahil untuk menyelamatkan Wu Feng." Sue Fan jarang berbicara, dan dia tidak memberikan nasihat apapun kepada dirinya sendiri. Dia hanya menjalankan perintah dalam diam. Ketika dia berbicara saat itu, dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata seperti itu membuat Liu Yu tertegun, lalu berkata, "Sekarang aku bahkan tidak mencoba, lalu memilih untuk menyerah, bagaimana mungkin?" "Zhongmen, tidak ada angin di lembah penjahat." Terlihat bahwa tidak ada angin di lembah penjahat. Dilihat dari situasi bahwa Wu Feng akan diawasi dengan ketat, hampir mustahil untuk menyelamatkan Wu Feng. Sue Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, Liu Yu tidak tahu, tetapi dia tidak ingin menyerah. Jadi dia berkata, "Karena dia ada di arena duel, tidak peduli apapun, aku akan menemuinya terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan datang tanpa hasil. Namun, mungkin ada pengawal Kaisar Wu yang kuat di medan duel. Aku khawatir kamu akan tertangkap sebelum melihat angin." Melihat Liu Yu tidak hanya tidak menyerah, tetapi ingin mencari kesempatan untuk menyelidiki, Sue Fan berkata dengan cemas. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan benar-benar masalah. Kultivasiku hanya Raja Wu, Kaisar Wu 2 tingkat lebih tinggi dariku. Aku hanya mengolah pengendalian napas tingkat kedua, tetapi aku tidak bisa bersembunyi di dalamnya jika aku tidak mencapai tingkat ketiga. Menurutku, aku harus membiarkan diriku berlatih ke tingkat ketiga sebelum aku bisa masuk dan mencari tahu." Sue Fan tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa dia mengatakan begitu banyak, tetapi dia tetap tidak bisa mengubah pikiran Liu Yu. Tampaknya dia tidak cocok untuk membujuk orang. Pada saat yang sama, Sue Fan berpikir bahwa jika Liu Xin ada di sini, mungkin dengan pikiran dan ide Liu Xin, dia mungkin dapat membujuk Liu Yu. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Yu terus berlatih teknik pernapasan. Setelah berlatih lapisan kedua, yang dapat mengurangi napas dari rambut dan kulitnya, Liu Yu tidak berlatih lapisan ketiga. Pada saat ini, mungkin kultivasinya meningkat, dan penglihatannya juga meningkat. Pemahaman tentang teknik menahan napas jauh lebih sederhana. Oleh karena itu, hanya butuh 3 hari bagi Liu Yu untuk berlatih teknik menahan napas tingkat ketiga. Setelah Sue Liu Fan membujuk penjahat itu untuk berduel di malam hari, dia tidak peduli apa yang terjadi. Selain tempat duel dan kursi penonton untuk duel, ada juga banyak tempat bagi praktisi seni bela diri lembah penjahat yang bekerja di bidang duel. Hanya saja tempat-tempat ini sama sekali tidak terbuka. Saat ini, dengan bantuan teknik menahan napas dan kegelapan, Liu Yu masuk. Para penjaga lembah penjahat berpatroli dengan tertib. Mereka berkeliling dari waktu ke waktu untuk berjaga-jaga terhadap penyusup. Mereka tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Mereka adalah penjaga yang paling ketat. Sayangnya, mereka tidak menyangka bahwa Liu Yu, Raja Wu yang begitu berani, bersikeras agar Kaisar Wu tidak boleh membobol kediaman halaman belakang arena duel dengan keterampilan menahan napas. Di mana sebenarnya akses ke bawah tanah? Liu Yu dengan hati-hati menyembunyikan penyelidikan penjaga lembah bajingan itu, melihat kemana-mana, dan berbicara sendiri. Masalah terbesarnya sekarang adalah dia tidak tahu di mana pintu masuk ke ruang bawah tanah itu. Setelah mencari-cari, Liu Yu tidak menemukan apapun.
Liu Yu berencana untuk menangkap seorang Wuxiu dari lembah penjahat untuk bertanya. Sepasang Wuxiu yang berpatroli datang ke arah Liu Yu lagi. Liu Yu bersembunyi di balik pohon dan mempersiapkan diri. Melalui punggung seorang penjaga yang terkenal, Liu Yuyan melihat bahwa penjaga terakhir akan melewati pepohonan. Liu Yu bergerak, diam-diam datang ke belakang penjaga Raja Wu, dan mengetuk. Dengan keras, tanpa tindakan pencegahan apapun, kekuatan fisik Liu Yu langsung membuatnya pingsan dan masuk ke dalam dunianya sendiri yang kecil. Ketika penjaga itu membuka matanya dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dia teringat bahwa dia jelas sedang berpatroli. Bagaimana dia tiba-tiba terbangun dan datang ke tempat aneh ini? Liu Yu terkekeh. Kemudian, dia mulai menggunakan caranya sendiri untuk memaksa penjaga itu memberitahu dia di mana jalan menuju ke bawah tanah. Setelah jawaban itu, Liu Yu kembali tercengang. Menurut penjaga, pintu masuk ke kandang bawah tanah berada di sebelah kiri di belakang arena. Kandang itu dijaga ketat. Siapapun yang masuk harus melalui pemeriksaan ketat, baik saat masuk maupun keluar. Menurut penjaga, sangat sulit untuk masuk, bahkan tanpa harapan. Namun, dengan bantuan Liu Yu, penjaga itu jujur dan terhibur. Ternyata selain para tetua sekte, yang kuat dapat masuk dengan token Tuan Gandum, dan dia juga penjaga yang bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan. Selain pengawal yang mengantarkan makanan dan menjaga kandang bawah tanah, tidak ada pengawal yang bisa masuk ke bawah. Menurut pengawal hanya mengantarkan beras sekali sehari, dan waktu untuk mengantarkan beras hari ini akan segera tiba. Oleh karena itu, Liu Yu mempercepat langkahnya, menunggu kelinci di jalan pengawal. Segera, gemerisik roda dan langkah kaki yang terfragmentasi datang. Ketika Liu Yu melihat sosok yang perlahan lewat di sisinya, dia dengan cepat membuatnya pingsan dan membawanya ke dunianya yang kecil. Kemudian, pakaian pengawal makanan itu langsung diturunkan oleh Liu Yu dan dikenakan di tubuhnya. Sambil mendorong kereta penuh makanan itu, Liu Yu perlahan-lahan menuju pintu masuk kandang bawah tanah. Berhenti, Liu Yu belum pergi ke pintu masuk kandang bawah tanah, dia langsung mabuk. Liu Yu tidak bergerak lagi dan berhenti di tempat yang sama. Seorang penjaga yang menjaga pintu masuk kandang bawah tanah bertanya, "Siapa kamu?" "Aku ingat bukan kamu yang mengantarkan makanan itu." Liu Yu mengangguk dan berkata, "Aku tidak bertugas mengantarkan makanan. Dia adalah teman baik dan saudaraku. Dia merasa bahwa kultivasinya akan segera mencapai terobosan, jadi dia tidak bisa datang untuk sementara waktu. Tetapi dia khawatir tidak dapat mengantarkan makanan tepat waktu, yang dimarahi oleh kakak laki-lakinya. Jadi dia memintaku untuk menggantikannya. Aku harap kakak laki-lakinya dapat membuatnya nyaman." Alih-alih mengendurkan kewaspadaan mereka, penjaga itu menjadi lebih berhati-hati dan bertanya, "Bagaimana saya bisa tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Saya pikir sebaiknya Anda kembali dan meminta teman Anda untuk datang. Dia diatur oleh tetua sendiri dan dapat masuk. Anda tidak dapat." Tidak menyangka bahwa penjaga yang bertanggung jawab atas penjaga itu sangat berhati-hati. Menolaknya dengan begitu sederhana, Liu Yu sedang terburu-buru. Tiba-tiba, Liu Yu punya ide, memikirkan sebuah cara, berkata, "Saya punya cara untuk membuktikan bahwa saya benar-benar membantu teman-teman saya untuk mengantarkan makanan." Dengan itu, Liu Yu mengeluarkan semua kartu pinggang para penjaga yang bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan dan berkata, "Token pinggang ini diberikan kepada saya sebagai bukti ketika teman saya meminta saya untuk mengantarkan makanan. Anda lihat." Penjaga itu mengambilnya dan mengangguk, membenarkan keaslian token pinggang itu. Melihat ini, Liu Yu mengeluarkan token pinggang Wuxiu, yang pusing ketika dia masuk ke sini, dan berkata, "Yang ini adalah token pinggangku. Aku bisa menekannya di sini dan memberikannya kepadaku ketika aku keluar." Ini, tiba-tiba penjaga itu ragu-ragu. "Jika kamu melihat Liu Yu mengeluarkan 2 kartu pinggang, jika kamu benar-benar mencampurnya, kamu tidak akan secara khusus mengumpulkan 2 token, kan?" Jadi, penjaga itu benar-benar percaya bahwa Liu Yu adalah penjaga lembah penjahat. Melihat penjaga itu masih ragu-ragu, Liu Yu memutuskan untuk menambahkan api lagi, jadi dia berpura-pura menyedihkan dan bertanya, "Kakak, kamu dapat membantuku. Temanku sulit terlibat dengan tetua. Jika tetua tahu tentang itu, semuanya akan berakhir. Tolong keluarkan 2 gerobak dan taruh di sisi penjaga. Jika kamu tidak dapat mengirim makanan kepada para penjaga dan praktisi seni bela diri yang ditahan, mereka akan memiliki sebagian tanggung jawab. Oleh karena itu,
dia akhirnya melambaikan tangan kepada dua penjaga lainnya yang bertanggung jawab atas penjagaan, memberi isyarat untuk membiarkan Liu Yu masuk. Liu Yu sekali lagi mengucapkan terima kasih 1000 kali, memberitahu penjaga untuk tidak pernah memberitahu temannya dan situasinya. Setelah Liu Yu masuk ke kandang bawah tanah, penjaga-penjaga juga kembali ke tempat semula. Salah satu dari dua penjaga lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Kakak, apakah tidak pantas bagimu untuk menempatkan penjaga yang tidak dikenal seperti ini? Bagaimana mungkin sumbernya tidak diketahui? Bukankah dia meninggalkan tanda identitas padaku untuk sementara waktu? Terlebih lagi, penjaga di kandang bawah tanah lebih ketat. Siapa yang bisa melakukan sesuatu di dalamnya? Kami masih makan dan membakar. Membosankan menjaga di sini." Penjaga itu berkata, melemparkan ayam panggang ke pembicara, sementara dia mengambil ayam panggang lain untuk dimakan. Penjaga yang merasa ada yang tidak beres hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia sangat percaya diri dalam membela lembah penjahat. Bahkan jika Kaisar Wu ingin menyelinap masuk, itu tidak semudah itu. Terlebih lagi, kultivasi mereka hanya menunjukkan 4 tingkatan Raja Wu, yang beberapa tingkatan lebih rendah dari kultivasi 9 tingkatan Raja Wu mereka. Memasuki kandang bawah tanah, Liu Yu tiba-tiba terkejut. Ada banyak kandang di dalamnya, dan hampir setiap kandang berisi seorang praktisi seni bela diri. Setiap praktisi seni bela diri dipisahkan satu sama lain, dan tidak ada kesempatan baginya untuk berkomunikasi dengan praktisi seni bela diri lainnya. Para praktisi seni bela diri di kandang-kandang ini jelas terbiasa dengan situasi ini. Oleh karena itu, mereka duduk berlutut dengan acuh tak acuh. Kemunculan Liu Yu tidak membangkitkan kekhawatiran Wu Xiu di kandang-kandang ini. Namun, Wu Xiu, yang menjaga kandang, meraung saat Liu Yu datang, "Xiao Yu, aku memintamu untuk menyiapkan ayam panggang. Apakah kamu sudah menyiapkannya?" Liu Yu terkejut dan diam-diam memarahi. Kebetulan ayam panggang yang diberikannya kepada penjaga di luar adalah yang diinginkan penjaga di dalam. Dia pikir itu untuk Wu Xiu yang ada di dalam kandang. Jika dia tahu itu, dia pasti sudah bertanya tentang pengawal sebelum mengirim makanan masuk. "Yah, kamu bukan Xiao Yu. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Melihat orang yang datang ke sini bukan Xiao Yu, penjaga itu bertanya. Liu Yu tidak berani ceroboh saat ini. Dia menjawab dengan hati-hati, "Saya teman Xiao Yu. Dia telah membuat terobosan dalam kultivasinya dan tidak bisa datang. Jadi, biarkan saya yang melakukannya untuk Anda." Penjaga itu mengangguk, tetapi tidak meragukannya. Sebaliknya, dia berkata, "Yah, kultivasi Xiao Yu benar-benar akan segera mencapai terobosan, tetapi lebih cepat dari yang saya duga." Tampaknya dia sedang bekerja keras saat ini. Liu Yu mengangguk, mengikuti kata-katanya dan menjawab, "Iya, dia sudah lama terdiam, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih." "Baiklah, jangan beritahu aku tentang itu. Ayam panggang yang aku minta kamu bawa masih menunggu di sana." Penjaga itu mendesak Liu Yu. Liu Yu ragu-ragu sejenak, lalu dengan gerutuan berkata, "Ayam panggang itu dibawa pergi oleh penjaga di luar." Apa yang sebenarnya terjadi?" Penjaga itu berkata dengan marah. Liu Yu menjawab, "Mereka mengancam bahwa Xiao Yu tidak akan datang untuk mengantarkan makanan. Jika aku tidak memberi mereka ayam panggang, mereka tidak akan mengizinkanku masuk. Sebaliknya, mereka akan memberitahu tetua tentang kegagalan Xiao Yu untuk mengantarkan makanan." Selanjutnya, Liu Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. "Aku percaya bahwa penjaga itu tidak bodoh. Tidak mungkin untuk tidak mengerti. Wah, orang-orang terhormat di luar sana itu tinggi sekali di hari kerja. Di saat seperti ini, mereka bahkan ingin merampok ayam panggangku. Benar-benar menyebalkan," kata penjaga itu dengan marah. Liu Yu tidak ingin mempermasalahkannya. Dia berpura-pura sakit hati dan berkata, "Masalah ini juga ada yang salah dengan Xiao Yu dan aku. Sebotol anggur yang enak ini bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu." Setelah itu, Liu Yu mengeluarkan sebotol anggur yang enak, yang benar-benar anggur yang enak. Ketika Liu Yu tinggal di penginapan, dia membeli anggurnya sendiri yang enak. Itu hanya sepanci kecil berisi 10.000 batu roh. Saat ini, seharusnya tidak masalah untuk menyuap penjaga. "Wah, ini enak sekali. Ini anggur yang benar-benar enak." Penjaga itu mencium aroma anggur dan berseru. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Namun, kami menjaga kandang bawah tanah. Jika kami minum, kami akan sengsara jika ketahuan." Liu Yu berkata, "Minumlah sedikit saja."
Lagi pula, ini anggur yang baik yang sangat aku hargai. Tidak banyak sama sekali. Aku biasanya tidak tahan meminumnya. Penjaga itu tiba-tiba bergerak. Bagi para ahli bela diri seperti mereka, makan daging dan minum anggur adalah kenikmatan terbaik. Namun, bisa minum anggur yang baik, itu tentu saja lebih baik. Oleh karena itu, penjaga itu tersenyum dan memuji, kamu lebih baik dari Xiao Yu. Aku optimis padamu. Pergi dan bagikan makanan kepada orang-orang di dalam kandang. Liu Yu mengangguk, mendorong mobil ke depan kandang, dan mulai membagikan makanan. Para wuxiu ini, yang dikurung di dalam kandang, membagikan roti kukus setiap hari, dan ini tidak terkecuali. Hanya ketika giliran untuk mengambil bagian dalam duel hidup dan mati, kita dapat menikmati makanan yang enak, dan makanan itu mungkin yang terakhir. Dan mereka yang menang dapat menikmati makanan besar lainnya, dan kemudian hidup dengan bubur dan roti kukus setiap hari. Saat Liu Yu berjalan satu persatu, para wuxiu mengambil bubur roti kukus dan memakannya tanpa melihat Liu Yu. Setelah 1 jam penuh, Liu Yu menyelesaikan wilayah Wujun dan mulai bergerak menuju wilayah tempat raja berada. Diperkirakan secara kasar ada hampir 1000 orang yang kuat di Wujun. Tidak heran 3 atau 5 Wujun akan mati dalam duel setiap hari. Lembah penjahat tidak merasa kasihan pada begitu banyak wujun. Bagi lembah penjahat, selama mereka dapat menghasilkan uang, tidak ada apa-apanya jika mereka mati beberapa lagi. Ketika dia tiba di daerah tempat Raja Wu di penjara, Liu Yu mulai lebih berhati-hati, karena Wu Feng ada di antara mereka. Dibandingkan dengan Raja Wu, ada lebih dari 300 raja yang kuat. Liu Yu membagikan makanan dari kiri ke kanan. Hanya di ekor wilayah Raja Wu, Liu Yu akhirnya melihat bahwa tidak ada angin. Pada saat ini, Wu Feng memejamkan matanya rapat-rapat, dan duduk di tanah dengan lutut bersilang untuk berlatih, memegang batu roh kelas atas di masing-masing tangan. Tampaknya lembah penjahat memperlakukannya dengan cukup baik. Liu Yu ingin pergi sekarang dan mengenang masa lalu bersama Wu Feng. Namun, Wu Feng sangat jelas dan sangat dihargai oleh lembah penjahat. Karena Liu Yu menemukan bahwa arah miring. Para penjaga itu menghadap Wu Feng, dan dia memantau setiap gerakan Wu Feng setiap saat. Saya khawatir Liu Yu harus mengangkat alisnya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jelas tidak baik untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin terlalu besar dan mudah untuk diekspos. Juga sangat sulit bagi diri sendiri untuk memecahkan 7 penjaga ini. Jika Anda ingin memecahkan beberapa orang, jelas bahwa metode konvensional tidak dapat digunakan. Anda harus menggunakan strategi. Memikirkannya, Liu Yuqiang menahan keinginan untuk menyapa Wu Feng dan pergi ke tempat di mana beberapa penjaga berada. Kenapa kamu di sini? Apa kamu sudah selesai makan? Tanya penjaga yang sebelumnya mengobrol dengan Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan berkata, hampir. Aku akan melihat apakah kamu butuh yang lain. Aku akan membawakanmu sisa makanan. Tidak ada makanan lagi, tetapi apakah kamu punya anggur? Aku belum pernah minum yang seenak ini. Tanya penjaga. Dan beberapa penjaga di sebelahnya juga menantikan Liu Yu, jelas sedang memakan sum-sum ziwei. Melihat ini, Liu Yu pura-pura ragu dan berkata, aku masih punya teko itu. Meskipun lebih buruk dari yang sebelumnya, mudah mabuk, tetapi itu pasti anggur yang enak. Itu anggur yang enak, bawa saja keluar, kami akan membelinya untukmu, kata penjaga atmosfer. Pada hari kerja, dia tidak berani melakukannya, tetapi dia ingin terus minum sambil minum. Melihat ini, Liu Yu tidak ragu-ragu, menyerahkan sebotol anggur di bawah pengaruh obat bius yang kuat kepada beberapa orang, dan kemudian berkata, jika tidak ada yang salah, saya akan pergi dulu. Baiklah, ayo pergi. Ini batu roh. Seharusnya cukup untuk sebotol anggur ini. Menyerahkan 100 keping batu roh kelas atas kepada Liu Yu, beberapa orang kemudian buru-buru berencana untuk mengirim Liu Yu pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu tidak memiliki kata-kata di dalam hatinya. Hampir 10.000 batu roh berkualitas tinggi dan sebotol kecil anggur, pihak lain berpikir bahwa 100 anggur berkualitas tinggi dapat dikirim. Saya tidak ingin merusak anggur jika itu bukan untuk tujuan saya sendiri tetapi untuk membuat beberapa orang bingung. Berbalik, Liu Yu pura-pura pergi. Sebenarnya, dia sedang berjalan dan memperhatikan situasi di belakangnya. Ayo, mari kita terus minum. Hari ini, aku tidak mabuk, aku tidak akan kembali. Jika kamu tidak mabuk, kamu tidak akan kembali. Setelah beberapa orang melihat Liu Yu pergi, mereka terus minum. Dalam waktu kurang dari beberapa menit,
Liu Yu merasa tidak ada suara di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa beberapa orang semuanya berbaring di atas meja. Liu Yu pergi ke meja dan mendorong beberapa orang. Dia menemukan bahwa mereka semua tidur nyenyak. Saya khawatir tidak mungkin untuk bangun sampai besok pagi. Di bawah ini, Liu Yu hanya menghitung dengan tenang, datang ke tidak ada angin di depan. Mendengar suara itu, Wu Feng tidak membuka matanya. Dia masih berlatih dengan diam-diam. Tampaknya semuanya tidak cukup untuk memengaruhinya. Namun, situasi ini benar-benar berubah setelah Liu Yu membuka suaranya. Liu Yu berteriak kepada Wu Feng, "Wu Feng." Ketika Wu Feng mendengar suara itu, seluruh tubuhnya terkejut. Kemudian dia melihat ke arah suara itu. Dia melihat suara itu, wajah suara itu berkali-kali dalam tidurnya. "Liu Yu, benarkah itu kamu? Aku tidak bermimpi." Wu Feng bertanya dengan tidak percaya. Dia hampir mengira bahwa dia telah tertidur dan bermimpi lagi. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Mimpi? Jika mimpi bisa begitu nyata, aku khawatir itu bukan mimpi." Akhirnya, penjahat itu bangkit dan datang ke penjara bawah tanah Yugu. Dia yakin bahwa tangan kirinya tidak benar-benar ada di penjara bawah tanah Yugu. "Liu Yu, bagaimana kamu bisa masuk?" Wu Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tahu betul bahwa medan duel lembah penjahat dijaga ketat. Hampir tidak ada kemungkinan untuk menyelinap ke sini. Tidak masalah bagaimana aku bisa masuk, yang penting bagaimana aku bisa mengeluarkanmu. Liu Yu berpikir bahwa waktunya tidak banyak, yang dia pikirkan saat ini adalah menyelamatkan Wu Feng sesegera mungkin. "Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini sepanjang waktu." Wu Feng berkata kepada Liu Yu dengan wajah datar. Dapat dilihat bahwa nada suaranya tidak bersemangat karena Liu Yu berkata untuk menyelamatkannya. Jelas, Wu Feng mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi dan tidak akan pergi. Dia benar-benar serius. Selain itu, untuk membuat keputusan ini, Wu Feng benar-benar bertekad dan tidak dapat mendengarkan bujukannya sendiri. Liu Yu tahu bahwa Wu Feng bukanlah pria yang bersemangat tinggi, juga bukan pria yang suka mengolok-olok hidupnya sendiri. Pasti ada alasan penting untuk itu. Jadi dia bertanya, "Mengapa? Apakah cukup baik bahwa kamu tidak ingin keluar dan tinggal di sini seumur hidup?" Tanda tanya, "Aku akan keluar, tetapi tidak sekarang, dan nanti, aku akan keluar dengan jujur." Tidak ada angin yang menjawab. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Sudah berapa tahun lembah penjahat itu berdiri? Saya belum pernah mendengar ada yang berhasil." Liu Yu memiliki banyak pengetahuan tentang aturan lembah penjahat. Salah satunya adalah jika Anda ingin keluar dari penjara, Anda harus memenangkan 100 permainan dan tidak mati. Lebih sulit untuk menggambarkan kesulitannya daripada naik ke langit. Liu Yu merasa itu terlalu sulit. "Ya, Anda benar, tapi kali ini, saya sudah memutuskan. Jika aku tidak berhasil, aku akan mencoba lagi." Wu Feng tampak acuh tak acuh, ekspresinya tidak sedih atau senang. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa? Tidak peduli bagaimana, kamu tidak boleh mempertaruhkan nyawamu sendiri. Aku harus melakukan itu karena, sejak aku datang ke Tiongkok, aku memiliki posisi yang paling jelas tentang potensi bakatku. Jika aku berlatih seperti biasa seperti sebelumnya, maka prestasiku akan berhenti di Kaisar Wu, dan tidak akan ada kemungkinan lebih lanjut. Dan setelah tertangkap di sini, aku telah menembus batas lagi dan lagi, melampaui diriku sendiri, dan meningkatkan potensi bakatku lagi dan lagi. Aku punya perasaan bahwa jika aku bisa memenangkan 100 pertandingan, potensi bakatku pasti akan sebanding dengan daratan Tiongkok. Dengan bakat seperti itu, aku bisa dan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak seni bela diri, entah mati dalam kegilaan atau menjadi gila. Itu pilihanku." Saat ini, ada pandangan yang berbeda di mata Wu Feng, dan seluruh orang itu penuh dengan semangat juang. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wu Feng juga menemukan caranya sendiri untuk berlatih. Meskipun sulit dan penuh dengan malapetaka, begitu dia berhasil, masa depannya tidak akan terbatas. Memikirkan dirinya sendiri lagi, Liu Yu tiba-tiba menemukan bahwa dia telah memilih jalan yang sulit seperti Wu Feng. Namun, begitu dia berhasil, dia bisa dibandingkan dengan jalan orang-orang dengan fisik yang unik. Bahkan dapat dikatakan bahwa jalan menuju integrasi dunia jauh lebih sulit daripada jalan tanpa angin. Lawan-lawan Wu Feng, atau orang-orangnya, dapat dilihat dan disentuh. Namun, jika Anda sampai pada saat-saat terakhir penyatuan dunia kecil,
Anda akan dihadapkan dengan malapetaka alam, yang akan dihadapi oleh para ahli bela diri yang kuat. Namun, saya tidak sama dengan Wu Feng, saya tidak menyerah. Sebaliknya, saya lebih teguh dan bertekad. Bahkan jika tidak ada jalan di depan, saya harus menghancurkan jalan dengan tangan dan kaki saya. Oleh karena itu, sejak Wu Feng mengucapkan kata-kata ini, Liu Yu tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, itu tidak ada gunanya. Dia bekerja keras untuk datang ke sini, dan rencana penyelamatannya sama sekali sia-sia, yang membuat Liu Yu merasa tidak berdaya dan puas. Setelah mengobrol dengan Wu Feng, dia belajar banyak tentang situasi tersebut dan berbagi sebagian pengalamannya dengan Wu Feng. Melihat bahwa hari sudah hampir fajar, Liu Yu memilih untuk pergi. Tidak ada angin, ayolah, saya harap lain kali saya melihat Anda, potensi bakat Anda telah melampaui saya. Liu Yu menatap Wu Feng dan dengan tulus berharap agar dia segera pergi. Melihat punggung Liu Yu, Wu Feng terharu. Ia berkata dalam hatinya, baiklah, aku akan melakukannya. Lain kali kita bertemu, aku akan mengejutkanmu. Kembali menyusuri jalan semula, Liu Yu diam-diam keluar dari duel, sedikit tersesat di dalam hatinya. Awalnya ia juga ingin menyelamatkan Wu Feng, hasilnya, orang-orang tidak membutuhkannya untuk diselamatkan. Begitu ia kembali ke penginapan, Liu Yu mendapati Sue Fan sedang menunggu dengan gelisah di kamarnya. Melihat penampilannya yang kelelahan, ia jelas tidak tidur sepanjang malam. Lihat di sini, Liu Yu sedikit terharu di dalam hatinya, dan suasana hatinya yang hilang menjadi jauh lebih lega. Sue Fan segera mendatangi Liu Yu dan bertanya, Tuan, bagaimana situasinya? Apakah belum ada angin? Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu mendesah, aku hanya berkata akan mencoba membantunya, tetapi ia langsung menolak. Ia berkata bahwa ia ingin keluar dengan usahanya sendiri, dan keluar dengan cara yang adil dan jujur, daripada melarikan diri. Apakah ia gila? Ini adalah reaksi pertama Sue Fan. Sue Fanai adalah orang pertama yang dikirim Liu Yu untuk menanyakan informasi. Tentu saja, dia lebih jelas tentang peraturan Kolosseum. Karena kejelasannya, Sue Fan dapat membayangkan betapa sulitnya memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. Tidak ada yang pernah berhasil, meskipun 6 kata itu ringan. Namun, 6 kata inilah yang membuat banyak praktisi seni bela diri tersentak, dan membuat mereka putus asa dan tidak mau menerima takdir mereka sendiri. Mengetahui apa yang dipikirkan Sue Fan, Liu Yu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata kepada Sue Fan, kita akan kembali ke Sekte Beiming dalam beberapa hari. Aku akan mengatur urusan Sekte Beiming, dan sekarang saatnya untuk pergi ke 5 kuil. Kamu bisa pergi berbelanja sendiri hari ini. Jangan khawatirkan aku. Apakah kamu tahu? Sue Fan mengangguk, mengikuti perintah Liu Yu dengan saksama, dan tidak mengikuti Liu Yu lagi. Liu Yu, sendirian, tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Setelah berkeliling, dia memutuskan untuk turun ke bisnis. Ini memang hal yang sangat penting. Itu juga salah satu hal yang ingin dilakukan Liu Yu ketika dia datang ke perairan pantai. Hanya karena dia khawatir tidak akan ada angin, dia melupakan masalah itu. Saat ini, Liu Yu siap melakukannya lagi, yaitu membeli ramuan yang dibutuhkan untuk putaran kelima dari formula sihir 9 putaran. Sekarang Liu Yu sangat kaya, dan telah memperoleh puluhan juta batu roh kelas atas. Liu Yu percaya bahwa seharusnya tidak sulit untuk membeli ramuan yang dibutuhkan pada putaran kelima. Tetapi di bawah atmosfer Liu Yukai, jika Anda ingin membelinya, Anda tentu perlu membeli yang terbaik. Karena alasan ini, Liu Yu juga berkonsultasi dengan bartender di penginapan, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Artinya, barang-barang itu relatif terjangkau dan berkualitas baik, yaitu kamar dagang di dunia. Liu Yu tercengang ketika mendengar tentang kamar dagang di dunia. Dia tidak tahu apakah kamar dagang di dunia itu terkait dengan kamar dagang di daratan Beiming, atau apakah kamar dagang ini bukan kamar dagang di dunia itu. Tidak ada yang diketahui. Oleh karena itu, Liu Yu berencana untuk pergi melihat sendiri hubungan seperti apa yang dimiliki kamar dagang ini dengan kamar dagang di Beiming ketika dia melihat 4 kata, kamar dagang dunia, pada plakat kamar dagang dunia. Liu Yu telah memutuskan bahwa kamar dagang dunia di daerah pesisir pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan kamar dagang dunia di daratan Ming Utara. Karena 4 karakter kamar dagang dunia pada plakat ini sama dengan 4 karakter kamar dagang dunia di daratan Beiming. Jelas, plakat-plakat ini semuanya dibuat oleh satu orang,
jika tidak, mereka tidak mungkin begitu mirip. Namun, sejauh yang diketahui Liu Yu, kedua kamar dagang dunia itu sama sekali tidak berada di level yang sama. Namun, kamar dagang dunia di daerah pesisir lebih kuat daripada kamar dagang dunia di dinasti Ming Utara. Dengan keraguan yang mendalam, Liu Yu memasuki kamar dagang dunia. Tiba-tiba, seorang pelayan menemuinya. "Selamat datang, tamuku, apa yang bisa kulakukan untukmu?" Tinggi dan manis, pelayan itu bertanya pada Liu Yu sambil tersenyum di wajahnya. Liu Yu tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling. Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Apa hubungan antara kamar dagang dunia di sini dan kamar dagang dunia di Beiming?" Pelayan itu tertegun. Kemudian dia tahu bahwa Liu Yu seharusnya datang dari dunia bawah utara. Oleh karena itu, pelayan itu menjawab, "Kamar dagang dunia di daratan Tiongkok adalah markas besar kamar dagang dunia di daratan Beiming." Karena beberapa alasan khusus, kamar dagang dunia di daratan Beiming jarang memiliki banyak kontak dengan daratan Tiongkok. Kamar dagang dunia ada di sana terutama untuk mengumpulkan informasi. Begitulah, Liu Yu tiba-tiba berkata, "Siapa penjaga toko di sini? Aku punya masalah besar untuk dibicarakan dengannya." Petik 2. Pelayan itu mengangguk. Meskipun dia tidak menyangka Liu Yu bisa mengeluarkan banyak batu roh satu persatu, pekerjaannya membuatnya segera menemukan penjaga toko. Tak lama kemudian, seorang pria kuat dari Kaisar Wu keluar, dan pelayan itu mengikutinya. Liu Yu tiba-tiba terkejut dengan kekuatan kamar dagang di dunia. Di tempat terpencil seperti daratan Tiongkok, Liu Yu mengirim seorang Kaisar Wu untuk duduk di kursi. Bagaimana dengan daerah-daerah makmur itu? Terlebih lagi, daratan Tiongkok begitu besar, dan pengaruh kamar dagang di dunia ada di seluruh daratan Tiongkok. Hampir setiap kekaisaran dan setiap kota memiliki cabangnya. Berapa kekuatan terkuat dari setiap cabang? Pikirkan tentang hal itu, Liu Yu merasa tidak enak. Setelah penjaga toko keluar, dia melihat wajah Liu Yu, dan terkejut. Kemudian dia pulih seperti biasa. Dia mendatangi Liu Yu dan berkata, "Saya Yu Suseng, presiden klub ini. Silakan masuk dan bicarakan tentang ini." Liu Yu mengangguk, diikuti oleh presiden cabang ke aula samping ruang tamu. Setelah membiarkan pembantunya keluar, penghormatan Presiden Yu berkata, "Saya telah melihat putra." "Ya," Liu Yu terkejut dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa Anda memanggil saya putra? Dan bagaimana Anda tahu itu?" Begitu dia menyelesaikan pertanyaannya, Liu Yu tiba-tiba menyadari bahwa kamar dagang di dunia, dengan pengaruhnya di seluruh negeri Shenzhou dan Beiming, tidak mungkin mengetahuinya. Pada saat ini, Presiden Yu juga berkata, "Nak, dengarkan aku." Setelah penjelasan ini, Liu Yu akhirnya mengerti situasinya. Ternyata kamar dagang di dunia didirikan oleh tetua pelindung. Telah dikabarkan bahwa tuan misterius yang mendukung kamar dagang di dunia sebenarnya adalah tetua pelindung. Tujuan melindungi kamar dagang dunia yang didirikan oleh tetua adalah untuk mengendalikan berita Tiongkok dan memberikan bantuan kepada putra dewa. Berbicara tentang bantuan, Presiden klub berkata, "Nak, kamar dagang kami di dunia dapat menyediakan sumber daya untuk kultivasi Anda, tetapi kami tidak akan memberikan bantuan lain, dan bahkan lebih mustahil untuk melindungi Anda. Karena untuk menjadi orang kuat, kita perlu pengalaman." Liu Yu mengangguk. Tidak perlu dikatakan, Liu Yu juga tahu bahwa orang kuat yang sebenarnya tidak dikultivasikan, tetapi dihasilkan melalui berbagai jenis pelatihan dan perjuangan antara hidup dan mati. Oleh karena itu, Liu Yu berkata, "Saya datang ke sini untuk kultivasi saya. Apakah Anda pikir saya dapat menemukan semua ramuan di sana?" Presiden Yu mengambilnya. Setelah membacanya, dia mengangguk dan berkata, "Tidak terlalu sulit untuk menemukan ramuan ini di daratan Tiongkok. Hanya butuh waktu." Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Terlebih lagi, apakah ada cara untuk berlatih setelah 9 putaran dan 6 putaran? Liu Yu bertanya. Ketua cabang menghitung dan berkata, "Sebagian besar ramuan ini sudah tersedia di cabang kami. Namun, Sausurya Involucrata perlu dibeli dari tempat yang sangat dingin, dan beberapa bahan obat khusus akan memakan waktu sekitar 3 bulan. Sedangkan untuk formula ajaib 9 putaran, kami juga memiliki formula ajaib 8 putaran pertama di sini. Kami dapat memberikannya kepada Anda sekarang." Setelah itu, Presiden cabang memberikan formula ajaib 9 putaran kepada Liu Yu. Setelah mengambil alih, Liu Yu berkata, "Saya akan merepotkan Presiden.
Saya akan menunggu kabar baik di penginapan depan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk putra. Saya akan menemukan bahan-bahan yang Anda butuhkan sesegera mungkin. Presiden klub merasa tersanjung dan berkata, ketika Liu Yu kembali ke penginapan, dia berencana untuk menghabiskan 2 bulan dalam latihan. Sekarang setelah dia memahami kekuatan langit dan bumi, tidak ada hambatan dalam kultivasinya terhadap Kaisar Wu. Kultivasi cepat adalah yang perlu dia lakukan. Liu Yuxiwei telah mencapai tingkat ke-8 Raja Wu. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk menerobos kultivasi dan mencapai tingkat ke-9 Raja Wu. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu telah mencapai puncak Raja Wu tidak peduli apakah dia secara fisik atau berlatih Qi. Liu Yu memperkirakan bahwa kekuatannya saat ini hampir tidak sebanding dengan 3 produk Kaisar Bela Diri. Setelah mencapai puncak kultivasi Raja Wu, Liu Yu tidak terburu-buru untuk menerobos Kaisar Wu, tetapi mulai menikmati irama Jalan Shenglong. Bahkan, setelah dia meninggalkan Longdao, Liu Yu terus berlatih irama khusus yang dia rasakan di Jalan Shenglong. Sajak ini muncul dalam pandangan Liu Yu, dan memobilisasi kekuatan langit dan bumi dari metode tembakan seni bela diri tahap tanpa angin dari langit, dengan demikian menyadari kekuatan umum langit dan bumi. Namun, irama khusus Jalan Shenglong membuat orang memahami makna mendalam langit dan bumi, yang jauh lebih mendalam daripada kekuatan langit dan bumi. Liu Yu menyadari bahwa kekuatan langit dan bumi tidak dapat digunakan karena kultivasi yang tidak memadai. Namun, dia mengambil kesempatan untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dan secara langsung mengendalikan kekuatan langit dan bumi yang dapat dikendalikan oleh Kaisar Wu yang telah menerobos. Meskipun pemahaman Liu Yu tentang makna mendalam langit dan bumi tidak begitu jelas tanpa bantuan jalan naga yang menanjak, hal itu dapat meningkatkan kemauan dan kendali Liu Yu atas kekuatan langit dan bumi. Liu Yu terpesona oleh peningkatan kendali atas kekuatan langit dan bumi. Luasnya kekuatan langit dan bumi membuat Liu Yu sangat terlibat di dalamnya. Liu Yu percaya bahwa dalam waktu dekat, kendalinya atas kekuatan langit dan bumi akan mencapai 15% atau bahkan 20%. Ketika kita menerobos Kaisar Wu, kekuatan kita pasti akan meningkat drastis. Meskipun kita tidak dapat mengatakan bahwa hanya ada sedikit lawan di antara Kaisar Wu, kita juga dapat mengatakan bahwa begitu kita menerobos Kaisar Wu, kekuatan kita akan cukup untuk memiliki tempat di Kaisar Wu. Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa akan ada banyak musuh di antara Kaisar Wu. Efisiensi kamar dagang di dunia lebih cepat dari yang diharapkan, lebih cepat dari yang diharapkan Liu Yu. Namun, dalam waktu 2 bulan lebih sedikit, seseorang dari kamar dagang dari seluruh dunia datang untuk memberitahu Liu Yu bahwa semua materi telah dikumpulkan dan dapat dikonfirmasi. Efisiensi kamar dagang Liu Yu sangat buruk sehingga terlalu cepat untuk diperiksa. Mereka sangat mementingkan urusan putra, jadi mereka mengutamakan kebutuhan putra. Tentu saja, mereka harus naik lebih cepat, kata Yu sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk. Untuk pertama kalinya, Liu Yu merasa bahwa tidak buruk untuk bergabung dengan istana suci tertinggi. Tidak seperti yang dibayangkannya, selain pengembangan keterampilan, tidak ada manfaat sama sekali. Ada hal lain yang harus kamu katakan kepada putra. Tampaknya memikirkan sesuatu, Yu berkata kepada Liu Yu. Silakan saja, Liu Yu berkata. Presiden Yu berkata, kami semua sudah tahu tentang situasi Anda di daratan Tiongkok. Setelah berunding, kami merasa bahwa putra dewa tidak cocok untuk terlibat dalam geng kecil seperti geng angin. Jadi, diputuskan untuk mengatur identitas untuk Anda, sehingga geng Dafeng tidak akan berani mengganggu Anda lagi, dan identitas ini dapat dikatakan dimiliki oleh dirinya sendiri, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Liu Yu sangat tertarik dengan Presiden Yu sehingga dia berkata, "Oh, saya benar-benar sedikit penasaran. Apakah ini untuk mengumumkan identitas istana tertinggi saya kepada publik?" Shengzi bercanda, "Bagaimana mungkin? Begitu identitas Shengzi terungkap, itu akan sangat berbahaya. Lebih baik tidak mengungkapnya sebelum Shengzi tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Identitas yang telah kami atur untuk Anda adalah sebagai murid dari ahli ilmu pedang." Yu berkata dengan senyum pahit. "Apa, guru? Dia telah berhasil menjadi seorang ahli bela diri," seru Liu Yu. "Kejutan, sungguh kejutan. Aku ingat beberapa ratus tahun yang lalu, seorang ahli pedang berpacu di Laut Utara tanpa ada lawan. Aku tumbuh besar mendengarkan legendanya. Aku tidak menyangka bahwa setelah memasuki daratan Tiongkok, ahli pedang itu tidak menjadi pendiam. Sebaliknya,
dia menjadi semakin berani dan berhasil menjadi seorang ahli bela diri. Di negeri Senzu tempat dewa bela diri telah menghilang, mungkin tidak akan ada seorang ahli bela diri yang lahir dalam 1000 tahun. Namun, ahli pedang itu memanfaatkan kesempatan ribuan tahun untuk menjadi seorang ahli bela diri dan salah satu orang terkuat di daratan Tiongkok. Presiden Yu jelas telah menduga bahwa Liu Yu akan terkejut, jadi dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak memikirkannya? Awalnya, Pak Jianzun akan datang sendiri. Sayangnya, dia sedang dalam proses penutupan dan belum bisa datang. Liu Yu berkata sambil tersenyum, saya merasa sangat senang mendengar berita ini. Selain itu, dengan adanya orang bijak bela diri sebagai pendukung di masa depan, akan ada lebih sedikit orang yang ingin menyinggung saya, tetapi tidak banyak orang yang dapat menahan amarah Wu Sheng. Presiden Yu mengangguk dan berkata, kami telah mengirim seseorang untuk memperingatkan Anda. Saya yakin kami tidak akan berani mendatangi Anda lagi. Sambil tersenyum, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa adalah baik untuk memiliki kekuatan yang kuat sebagai pendukung. Hanya peringatan lisan saja membuat geng Dafeng tidak berani bertindak gegabah. Liu Yu bertekad untuk membangun sekte Beiming menjadi kekuatan yang kuat di masa depan. Dengan cara ini, Wu Xiu, yang keluar dari Beiming, tidak perlu datang ke daratan Tiongkok dan membiarkan orang lain menindasnya. Kembali ke tempat sekte Beiming berada, Liu Yu menemukan bahwa semua orang masih bekerja keras dan telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi. Liu Yu merasa sangat puas. Namun, Liu Yu juga menemukan masalah baru. Pertama-tama, batu roh yang kami peroleh di gua tambang sebelum kami dibawa keluar oleh Liu Yu hampir habis. Dengan cara ini, saya khawatir banyak murid sekte Beiming akan memperlambat kultivasi mereka. Kedua, dengan peningkatan kultivasi, pulau tempat sekte Beiming berada secara bertahap tampaknya tidak cukup. Liu Yu memikirkannya dan langsung mengeluarkan 10 juta batu roh bermutu tinggi dan memberikannya kepada beberapa tetua sementara, seperti Liu Xin, yang membantu merawatnya. Batu-batu roh ini digunakan sebagai kesejahteraan bulanan untuk semua orang. Menurut tingkat kultivasi, mereka dapat didistribusikan 1 hingga 100 yuan sebulan. Tentu saja, ini hanya setengah dari penggunaan batu roh, dan yang diberikan hanyalah batu roh untuk kultivasi dasar. Setelah 10 diaken sekte Beiming menerobos dan menjadi tetua, batu roh dasar akan dibagi 2. Namun, menurut kontribusi mereka terhadap sekte, batu roh dapat diberi penghargaan. Dengan cara ini, Liu Yu percaya bahwa sekte Beiming akan segera berada di jalur yang benar. Setelah menangani hal-hal ini, Liu Yu juga berencana untuk diam dan berlatih tubuh fisik dan ki kepada Kaisar Wu. Kemudian dia pergi ke 5 kuil di pusat daratan Cina. Bahan-bahan obat sudah siap. Formula sihir 9 putaran Liu Yu sangat halus. Mudah bagi Liu Yu untuk menerobos ke putaran kelima. Pada putaran kelima, kekuatan fisik Liu Yu meningkat lagi. Sekarang, mengandalkan kekuatan fisiknya, Liu Yu yakin bahwa dia dapat bersaing dengan Wu Xiu dari 4 tingkat Wu Huang dan mengalahkan pihak lain. Bahkan jika itu adalah Wu Xiu dari 5 tingkat Wu Huang, sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Langkah selanjutnya adalah menerobos praktik kultivasi Qi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengintegrasikan dunia kecil. Tidak sulit bagi Liu Yulai untuk menerobos Kaisar Wu. Lagi pula, dia telah memahami kekuatan langit dan bumi yang paling penting untuk menerobos Raja Wu, dan dia hanya perlu berlatih selangkah demi selangkah. Bagi Liu Yu, kesulitannya adalah integrasi dunia kecil. Liu Yu duduk berlutut, memejamkan mata, dan mendorong bakat menelannya dengan seluruh kekuatannya. Dia mulai menelan batu roh teratas di tangannya dan menyerap kekuatan murni ini. Pada saat yang sama, 90 dunia kecil Liu Yu meletus bersama, seperti portal besar, berdiri di langit, menyerap kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas. Ketika dia telah menyerap hampir semuanya, Liu Yu mulai membiarkan salah satu dunia kecilnya, yang merupakan asal mula sistem emas, perlahan-lahan hancur, dan kemudian bergabung dengan dunia kecil lainnya. Yah, tidak mungkin. Terlalu sulit untuk mengendalikan dunia kecil ini dengan asal emas. Dalam hal ini, jika aku ingin mengintegrasikan dunia kecil asal emas ini, aku hanya dapat menggabungkan 3 atau paling banyak 5. Liu Yu awalnya berpikir bahwa terlalu sulit untuk mengintegrasikan 20 dunia kecil lainnya, tetapi hanya ada 10 dunia kecil berbasis emas, yang seharusnya lebih terintegrasi. Akibatnya, di luar dugaan Liu Yu bahwa kendali dunia kecil asal sistem emas terlalu sulit.
Liu Yugang hampir hancur dan meledak di tempat karena kendali yang tidak stabil. Jantung Liu Yu hampir melompat keluar. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu dengan tegas berhenti dan terus memecah dunia asli sistem emas. Segera, dunia kecil asli sistem emas dikembalikan ke keadaan semula dan stabil. Mengerikan, tidak heran tetua pelindung mengatakan bahwa jalanku sulit. Sulit untuk mengintegrasikan dunia kecil, dan ada bencana yang mengejarku. Hati Liu Yu dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kesulitan mengintegrasikan dunia. Itu hanya masalah hidup dan mati selangkah demi selangkah.